Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan tentang tugas yang kami kerjakan. Pertama, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dion Alif Desta Nugraha dengan NIM 204 Nama saya Muhammad Muhtadin Nuril Haq dengan NIM 1924-1010-2031. Nama saya Derargi dari Hermanto dengan NIM 1924-1010-2075. Nama saya Yoda Bagus Dwi Hardika, NIM 2024-1010-299. Baik, di sini kami akan menjelaskan dua jenis, yaitu ada TCP dan UDP. Yang masing-masingnya nanti ada klien dan server dan akan dijelaskan oleh masing-masing. Untuk yang pertama adalah bagian TCP, dan sekarang bagian server yang akan saya jelaskan. Baik, di sini seperti biasa kita import soketnya, import random untuk mengambil quotes atau lelucon random yang sudah ada di list ini. Untuk import datemnya ini untuk waktu, hari, dan juga bulan yang akan dipakai nanti. Untuk host IP-nya kita get by default aja, jadi sesuai dengan komputernya, koneksi komputernya. Port-nya 555 dan ini encoder untuk pesan. Dan byte size-nya seperti biasa 1024 dan di sini ada list quotes dan leluconnya. Dan untuk soketnya sendiri karena TCP kita listen ya. Untuk soketnya sendiri AF Inet Sockstream seperti biasa. Dengan host IP dan host port-nya nanti sesuai dengan yang sudah di list di sini. Lalu di sini ada fungsi receive message dengan beberapa perintah. Di sini jika kita mengetikkan time maka akan keluar waktu saat itu atau saat sekarang. Jika ketik mon akan keluar bulan sekarang, day itu hari sekarang, dan quote lelucon ini, quote dan lelucon akan diambil secara random dari list yang ada di sini. Nah, di sini ada try catch-nya, try and accept, sorry. Dan ada fungsi main di mana karena ini TCP di sini listen ya, jadi menunggu untuk klien connect ke server dulu baru bisa melakukan receive message atau send message. Baik, untuk kliennya akan dijelaskan oleh Mas Adin. Baik, tadi udah dijelaskan kode yang ada di TCP server. Sekarang saya akan menjelaskan di TCP client. Di sini di klien kurang lebih sama, cuman ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu kita hanya mengimportkan modul soketnya aja. Terus yang kedua kita di sini membuat 4 konstanta, ya, kurang lebih seperti konstanta. Destination IP, yaitu destination IP yang akan dituju, dan juga destination port, encoder, dan byte size. Destination IP ini secara default ini akan mengambil dari IP komputer kita secara dynamic. Destination port kita secara default kita anukan portnya 555. Terus encodernya default UTF-8. Terus byte size atau buffer size-nya kita 1024 seperti biasa, menyesuaikan yang ada di server. Nah, setelah kita melakukan membuat konstantanya, terus kita akan membuat objek soketnya seperti biasa. Ini kita pakai buat objek soket. Di sini ada di dalam objek soket metodenya ada dua ya. Yang pertama itu sock.af_inet ini AF_inet ini address family internet. Ini address family untuk IP versi 4. Dan juga sockstream ini adalah protokol TCP. Sockstream ini adalah protokol TCP yang ada secara default di dalam modul soket Python. Nah, setelah kita membuat objek soketnya, di sini kita membuat ada beberapa function
Yang pertama ini ada send message, terus receive message, dan juga initial input. Nah, kita mulai dari initial input terlebih dahulu karena ini akan dipanggil setelah kita membuat objek soketnya. Di initial input ini di dalamnya ada initial input kalau misalkan ini kita mau ngambilnya itu IP-nya itu secara dynamic ya. Kalau misalkan si user menginputkan host IP-nya mau mengkoneksikan ke IP yang lain, maka yang akan dipakai adalah IP yang diinputkan oleh si user. Jika user mengosongkan host inputnya atau inputannya tersebut, atau secara default dituliskan secara default oleh usernya, maka yang dipakai adalah host input yang secara default, host dan port secara default yang sudah tertera di awal kita definisikan di atas, di destination IP dan destination port. Oke, itu secara initial input dipanggil, lalu kita melakukan try and accept atau try and catch untuk melakukan koneksi ke destination IP dan port yang sudah dituju. Setelah berhasil terkoneksi, nah terus langsung memanggil receive message atau function receive message yang digunakan untuk menerima pesan dari server. Nah, di dalam receive message ini ada infinite loop, yaitu while true. Ini fungsinya untuk catch atau meng-catch keseluruhan body function dari receive message. Nah, di dalam while true ini ada while true lagi. Nah, ini fungsinya yang while true yang di dalamnya atau nested while true-nya ini untuk menge-get atau receive message dari server, karena untuk TCP ini ada kemungkinan kalau misalkan yang dikirim oleh server itu datanya lebih dari buffer size, maka kita bisa melakukan while true sampai pesannya itu berhasil tersampai dengan sempurna. Nah, ciri-cirinya apa? Di dalam pesan itu ada string berupa \r dan \n. Nah, di dalam while true ini bisa dilihat ya, kalau misalkan ada \r, \n, di sini kode kami langsung break dari while true yang ada di dalamnya. Nah, setelah itu kita memprint hasil receive-an atau message yang sudah di-receive tadi. Terus di sini ada lokal variabel yang namanya string, ini untuk merangkai string atau merangkai data yang ada. Kalau sudah di print udah selesai, kita kosongkan lagi kembali ke awal dan begitu seterusnya. Nah, ini perlu digarisbawahi, di sini ada try and accept, ini seperti biasa karena ini receive, ada kemungkinan kalau misalkan klien terputus atau server terputus, ini akan langsung break dari while true-nya, break while true. Dan di sini juga input dari user, ini input dari user ini fungsinya untuk melakukan request ke server. Kalau si usernya itu mengetikkan \key, maka langsung break dan koneksi close. Ini yang di dalam kode kami seperti ini. Nah, di send message ini, input user ini kita menggunakan function send message. Nah, send message ini di dalamnya ada yang pertama ya jelas ada inputnya, function input untuk menerima input dari user. Nah, ini di sini ada if, ini maksudnya adalah kalau semisal pengguna atau usernya itu melakukan enter tidak sengaja tanpa belum mengetikkan sama sekali, ini saya kosongin ya, kosongin istilahnya kosongin supaya tidak error. Nah, baru di send ke server. Nah, di sini return message ini return hasil message-nya terus disimpan ke input user untuk diterima. Kalau misalkan si user itu mengetikkan \key, langsung break dari while true-nya. Terus kalau sudah break dari while true receive message, connection berhenti, close, dan program pun selesai. Program selesai dijalankan dan koneksi terputus.
Dan mungkin bisa langsung dijalankan saja, Mas Dion. Oke, seperti dilihat ya di TCP server ini sudah dijalankan dan ini menunggu koneksi di IP sekian ya di servernya. Nah, sekarang kita jalankan yang TCP client-nya. Nah, untuk TCP client ini akan diminta halamat host yang dituju apa bisa bebas. Tapi kalau misalkan dikosongkan, maka yang dipakai adalah IP dari komputer itu sendiri, yang dituju itu sendiri. Nah, kalau misalkan ini port juga sama, kalau misalkan port mau dituju port yang berbeda, silakan. Tapi kalau dikosongkan akan menggunakan port default 555. Nah, ini sudah bisa dilihat ya, sudah terkoneksi dengan ada pesan ping ya, ada pesan ping. Itu artinya sudah terkoneksi ke server. Bisa dilihat di servernya. Nah, ini bisa dilihat ya, ada IP sekian yang join ke server. Nah, sekarang kita kembali ke klien lagi, coba melakukan request. Kita ada 5 request. Yang pertama kita time. Nah, ini time, kita merequest, kalau misalkan requestnya time, itu akan menampilkan waktu ini, hari ini, dan tanggal berapa hari ini. Nah, itu bisa dilihatnya. Terus ada month. Nah, itu bisa dilihat ya, kalau month itu adalah bulan ini apa. Dan juga day. Nah, ini hari apa, hari ini hari apa. Terus ada juga quote. Nah, bisa dilihat ya, kalau misalkan requestnya tidak dikenali, maka akan server akan mengirimkan request unknown, request tidak diketahui. Nah, mungkin bisa lagi. Nah, ini kalau misalkan kita mengetikkan dengan benar requestnya akan request atau merespon quote yang random tadi. Nah, mungkin bisa lelucon coba. Nah, kalau misalkan lelucon ini akan merespon lelucon secara random dari list yang ada di server. Mungkin bisa ketik quote lagi. Barangkali akan berbeda. Quote. Nah, ketika kita quote lagi, ini akan beda lagi karena ini random ya. Karena yang di get itu random. Coba mungkin lelucon lagi. Satu kali lagi, lelucon. Nah, bisa dilihat ya, lelucon sama. Coba lagi, itu sama. Nah, ini lelucon beda lagi ini. Ini karena random, yang akan di-get akan random. Oke, mungkin bisa langsung backslash key. Nah, jika backslash key langsung programnya selesai. Dan kita lihat di servernya seperti bisa dilihat di servernya. Nah, alamat sekian left the server dan server kembali listening kembali. Oke, itu mungkin sekian dari TCP server dan TCP client dari program kami. Selanjutnya ada program UDP yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, monggo. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang UDP server. Untuk mengawalinya kita akan mengimportkan socket. Import random itu untuk list quotes and lelucon untuk merandomkan quotes dan leluconnya, dan ada date time untuk waktu. Dan yang pertama adalah host IP. Host IP-nya kami gunakan default. Host portnya 12345, encoder byte size-nya menggunakan default 1024. Dan lanjut ke bawah. Nah, server socket yang digunakan UDP adalah AVNet dan SOCK diagram. Dan di UDP server ini
berbeda dengan TCP server, di UDP tidak menggunakan listen, server socket listen. Nah, dan selanjutnya akan masuk ke receive message yang hampir sama seperti TCP server, ada time, month, day, quote, lelucon, dan unknown request. Dan setelah itu masuk ke server socket close, receive message kembali lagi. Dan yang klien UDP akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang UDP client. Untuk yang pertama, kita akan mengimportkan soket seperti biasanya. Lalu destination IP-nya yaitu get by default, ya seperti yang dijelaskan pada sebelum-sebelumnya, yang akan mengambil default IP kita, mengambil IP kita secara default. Lalu ada destination port-nya yaitu 12345, encoder-nya UTF-8, terus byte size-nya itu 1024. Lalu selanjutnya ada client socket. Kalau misalkan di TCP itu socket menggunakan sock stream, maka di UDP ini menggunakan sock digigram. Maaf, mungkin penyebut datanya salah. Lalu setelah itu masuk ke function send message, yaitu di sini terdapat message yaitu input berupa inputan, yaitu input request. Lalu di bawahnya itu digunakan untuk mengencode dari message-nya, jadi mengubah inputannya itu menjadi berupa byte, lalu return message, lalu selanjutnya function di receive message, ya, function receive message. Di situ terdapat perorangan while true, lalu di bawahnya itu input user. Nah, itu akan mengambil dari function send message. Nah, itu yang dimana inputan tadi ya. Lalu di bawahnya itu ada if. Nah, jika inputan user yang berada di send message tadi itu adalah /key, maka itu akan break. Tapi kalau misalkan itu bukan /key, maka akan menampilkan dua pesan, yaitu message-nya terus sama address-nya. Lalu di pesannya dan address-nya itu di print maksud saya. Itu ada try accept, ya. Kalau misalkan accept-nya maksudnya kalau terjadi error atau putus, dia akan break. Selanjutnya ke client socket close. Nah, setelah itu function receive message-nya dipanggil di paling bawah. Mungkin bisa dilanjutkan untuk di-run. Baik, itu waiting data. Lalu selanjutnya. Nah, di sini input request kenapa berbeda dengan yang TCP ya. Kan kalau TCP tadi input IP-nya nunggu kliennya. Nah, kalau ini nggak perlu nunggu klien, jadi langsung ke input request. Mungkin request-nya bisa dimasukkan, Mas. Nah, di sini dia disebutkan, jadi dari IP-nya, terus port-nya, lalu request-nya apa ditampilin di print gitu ya. Seperti tadi yang sebelumnya sudah dijelaskan, mungkin di print lagi, dimasukkan request yang lain. Nah, di sini tadi sebelumnya itu kan time, nah itu akan memunculkan tanggal dan waktu yang saat ini. Lalu yang kedua ada month, yaitu bulan saat ini, yaitu bulan Oktober, mungkin D-nya. Nah, saat ini hari Sabtu dan mungkin bisa quit-nya ya. Nah, ini dia akan menampilkan secara random ya. Ini yaitu terus lelucon.
Nah, akan menampilkan seperti sama yang dibuat itu, dia akan menampilkan secara random juga. Mungkin dicoba untuk Saski. Nah, ini kalau misalkan ya, ini kalau misalkan request-nya tidak ditemukan, misalkan dia akan up non request ya. Oke, ya. Nah, ini Saski untuk mengakhiri dari request-nya. Seperti ini tampilannya. Saya kembalikan ke Mas Dion. Oke, baik. Terima kasih. Jadi di sini bisa kita lihat di UDP-nya. Di sini ada request-nya dari siapa, request-nya apa, lalu akan dimunculkan seperti apa yang di-request-kan, seperti yang dijelaskan Mas Yuda tadi ya. Oke, baik. Untuk penjelasan kami sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya maaf. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.